Hai Aquarius, salam rahayu untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di channel Kak Tika Jurnal. Semoga semua Aquarius yang menonton dan menantikan video-video di channel ini dalam keadaan sehat-sehat saja dan berkelimpahan. Pada video ini saya share energi Aquarius sepanjang tahun 2025 melalui bacaan Vedic Astrology. Teman-teman boleh ikuti menggunakan zodiak moon yang utama, kemudian boleh juga menggunakan zodiak ascendant dan zodiak sun. Upayakan tonton ketiganya agar teman-teman lebih banyak mendapatkan informasi dan mana yang paling cocok, maka itulah periode kehidupan teman-teman. Dan sebelum menonton video ini, saya sarankan teman-teman tonton bacaan Mars retrograde Cancer dan Gemini serta bacaan Mercury retrograde. Memang periodenya untuk Mercury retrograde 26 November hingga 16 Desember 2024. Tetapi periode Mercury retrograde itu adalah tanda-tanda dan ada kaitannya untuk tahun 2025. Serta periode Mars retrograde Cancer dan Gemini, energinya juga berdampak hingga 6 bulan ke depan di bulan Juni 2025. Tahun 2025 adalah masa transisi untuk semua manusia termasuk Aquarius. Ada beberapa aspek di dalam kehidupan masing-masing dari kita yang mengalami masa transisi dan perombakan untuk ditata kembali. Karena tahun 2025 beberapa planet malefik transit, retrograde, dan energinya akan normal atau stabil setelah bulan Juni 2025. Oke, kalau teman-teman sudah nonton bacaan Mars retrograde Cancer dan Gemini yang sudah saya post di channel ini, kemudian bacaan Mercury retrograde yang sudah saya post juga di channel ini, teman-teman boleh melanjutkan untuk menonton video ini, disimak dari awal sampai akhir. Oke, Aquarius, sejak tahun 2023 hidup Aquarius memang berat ya. Saya memahami ini karena Saturnus berada di House Aquarius sejak 2023 sampai nanti tahun 2025 di bulan Maret. Saturnus akan transit di tanggal 29 Maret 2025 transit ke Pisces, yaitu di house kedua Aquarius. Memang dimanapun posisi Saturnus tetap saja akan memberikan tekanan besar di aspek itu. Ketika Saturnus berada di house pertama Aquarius, maka dampaknya sangat besar. Ini yang disebut dengan Smalpanuti. Ketika Saturnus masuk ke house kedua Aquarius di tanggal 29 Maret 2025, ini disebut dengan Sadesati. Fase Smalpanuti lebih berat daripada fase Sadesati. Namun setidaknya ketika Saturnus keluar dari house pertama Aquarius, ini akan mengurangi samsara, mengurangi karma, atau mengurangi penderitaan yang dialami Aquarius selama 2,5 tahun belakangan ini. Saya sampaikan hal yang paling penting dulu menurut saya untuk Aquarius ketahui, karena sepertinya ini juga adalah informasi yang paling ditunggu-tunggu oleh teman-teman Aquarius di tahun 2025. Saturnus masuk ke Pisces di area house kedua Aquarius. House kedua mengenai aspek keuangan, finansial, harta benda, aset, dan kepemilikan. Selama bulan Maret tanggal 29 2025 sampai 2,5 tahun ke depan, Saturnus berada di house kedua Aquarius dan ini akan membuat orang-orang Aquarius menjadi lebih disiplin dalam pengelolaan keuangannya. Aquarius sangat mendominasi uang, pendapatan, aset, ataupun harta benda yang dimiliki oleh Aquarius. Dan ini akan membuat Aquarius lebih selektif dalam mempergunakan harta benda, mengeluarkan uang, perhitungan juga untuk pemasukan dan pendapatan. Dan ini akan membuat sikap loyal Aquarius terhenti karena akan penuh pertimbangan dalam mengeluarkan uang. Kalau misalnya ada aspek lain di dalam chart personal Aquarius yang membuat sisi dominansi Aquarius terganggu, maka tantangannya adalah Aquarius harus berusaha mengalahkan dominansi orang itu atau pihak-pihak itu agar tujuannya Aquarius mendominasi finansialnya, uangnya, ataupun aset dan kepemilikan-kepemilikan materi Aquarius.
Selama Aquarius tidak bisa mendominasi aset, uang, harta, dan kepemilikan Aquarius, maka Aquarius masih merasa tertekan. Intinya memang energi Saturnus ini harus diturutin, harus diikutin. Kalau menentang, maka yang dirasakan adalah tekanan-tekanan di area finansial, uang, dan aset serta kepemilikan. Tentu saja pengaruh Saturnus di house kedua dari sisi negatifnya akan membuat Aquarius berhadapan dengan problem finansial, problem keuangan, problem warisan ataupun wasiat, problem pembiayaan-pembiayaan, aset ataupun harta benda yang mungkin digadaikan karena hutang atau lain-lain. Ya, bisa mengalami krisis keuangan, krisis finansial di 2025 hingga tahun 2028. Namun bagi teman-teman Aquarius lain, mungkin sudah mengalami krisis keuangan ini sejak 2023 atau bahkan 2017. Jika situasinya seperti itu, seperti yang tadi saya sampaikan, itu karena Aquarius tidak bisa atau belum mampu mendominasi uang, aset, finansial, ataupun kepemilikan yang dimiliki oleh Aquarius. Masih ada kompetisi, entah itu dengan partner kerja atau dengan pasangan atau dengan keluarga yang mempersaingkan pembiayaan ataupun uang ataupun yang terkait dengan warisan, harta, aset. Nah, tahun 2025 ini ketika Saturnus berada di house kedua, arahnya Aquarius mesti mendominasi uang ataupun finansialnya dan kelolalah keuangan Aquarius dengan detail. Managelah keuangan Aquarius, aset Aquarius atau finansial Aquarius. Energi Saturnus membawa Aquarius harus disiplin dalam pengelolaan keuangan, harus mandiri dan harus selektif dalam memilih pemasukan uang, kemudian juga mengeluarkan uang. Utamakan yang prioritas. Dan sebaiknya lepaskan hal-hal yang merugikan, misalnya pertemanan yang merugikan, sosial yang merugikan. Ini saatnya menarik diri dan konsentrasi di area keuangan. Ini waktunya untuk memperbaiki finansial yang sudah runtuh di tahun-tahun sebelumnya. Ini peluangnya untuk bangkit, Aquarius. Caranya untuk bangkit, seperti yang tadi saya sampaikan, Aquarius harus mandiri dan bertanggung jawab. Mandiri di area keuangan, tidak bisa mengharapkan support ataupun bantuan siapapun, dan bertanggung jawab terhadap kewajiban-kewajiban. Kalau Aquarius memang punya kewajiban terhadap orang tua, terhadap anak, atau terhadap pasangan, jika laki-laki maupun perempuan, maka tunaikan kewajiban itu. Jika Aquarius memunculkan energi kemandirian dan kedisiplinan dari finansial, kemudian keuangan, kewajiban-kewajiban, maka rezeki akan datang. Pintu rezeki akan terbuka untuk Aquarius. Untuk mengetahui tanggung jawab apa yang harus Aquarius tunaikan, kewajiban-kewajiban apa yang harus Aquarius selesaikan agar pintu rezekinya terbuka, terlihat dari posisi Uranus yang retrograde. Uranus retrograde dari Taurus ke Aries di tanggal 13 Desember 2024 hingga 19 Maret 2025. Dalam periode ini, Aquarius ditarik kembali ke hubungan Aquarius dengan saudara kakak beradik. Momennya bisa saja Aquarius diingatkan atau ada peristiwa-peristiwa yang membuat Aquarius terhubung dengan saudara kakak beradik. Sepertinya ada miskomunikasi, ada ketidakcocokan, atau ada tanggung jawab ataupun kewajiban yang Aquarius lepaskan tetapi ditanggulangi ataupun dipikul oleh salah satu anggota keluarga Aquarius. Jadi sepertinya Aquarius melakukan pembiaran yang seharusnya ada peran Aquarius dalam bertanggung jawab dan memenuhi kewajiban-kewajiban Aquarius. Terkait dengan apa? Mars retrograde sejak tanggal 7 Desember 2024 dan energi Mars ini akan terus dirasakan sampai bulan Juni 2025. Kemudian Ketu di house ke-8 Aquarius. Yang pertama ini ada kaitannya dengan figur ibu. Apakah figur ibu masih ada di dunia ini
Manfaatkan kesempatan untuk menunaikan tanggung jawab dan kewajiban Aquarius kepada figur ibu selama ibu masih ada. Ambil berkah dari figur ibu. Mungkin selama ini ada sebagian Aquarius yang mengabaikan tanggung jawab ataupun kewajiban terhadap figur ibu, seperti adanya pengabaian terhadap figur ibu. Ya, mungkin figur ibu tidak mengutuk ya atau merelakan Aquarius. Yang penting Aquarius bisa mandiri aja, syukur gitu. Tapi energi alam tidak membaca itu. Energi alam tetap memperhitungkan tanggung jawab dan kewajiban Aquarius terhadap figur ibu. Kalau figur ibu sudah tidak ada, mungkin ada sebagian Aquarius yang memiliki saudara kakak beradik yang semestinya Aquarius menerima amanah untuk entah itu merawat, menjaga, melindungi, atau membantu kehidupan salah satu anggota keluarga, kerabat Aquarius. Energi Mars yang dirasakan Aquarius sejak Desember sampai nanti bulan Juni ini berada di area networking, relationship, ada kaitannya juga dengan anak bagi sebagian Aquarius yang sudah memiliki anak, kemudian dengan sahabat, dengan teman, kemudian juga ada kaitannya dengan batin, emosional, perasaan yang emosi atau situasinya tidak stabil hingga bulan Juni, seperti ada drama-drama dalam pertemanan, sosial, ataupun relationship, ada drama-drama emosional ya, kesedihan, ataupun rasa tidak ingin melepaskan, atau bahkan ada konflik, pertengkaran, atau bahkan situasi kekejaman yang dirasakan, atau sebaliknya, Aquarius yang terkesan kejam, yang mana nantinya yang dirasakan bisa saja ini terbolak-balik karena ini kan bacaan general ya Aquarius. Nah, situasi drama-drama emosional ini juga lah yang sebenarnya tujuannya untuk mengetuk pintu hati Aquarius. Agar pintu hati Aquarius terbuka dan melihat isi terdalam hati Aquarius untuk mengingatkan Aquarius kembali tentang hal-hal yang perlu untuk ditanggung-jawabi ataupun dibantu oleh Aquarius. Mungkin ada sebagian Aquarius yang membantah ya, dengan kata-kata misalnya, saya aja hidupnya sekarang ini sulit. Gimana saya mau bantu orang? Nah, mungkin sebagian Aquarius perlu memahami hukum alam semesta. Kalau merasa sulit, maka akan sulit terus. Tapi kalau loyal, kalau memberi, kalau bersedekah, kalau menunaikan kewajiban ataupun tanggung jawab, maka alam akan memenuhi kebutuhan Aquarius dan bahkan semakin berkelimpahan. Oke Aquarius, mohon maaf, semoga bisa memahami dan menerima apa yang saya sampaikan. Kemudian, 26 November 2024 hingga 16 Desember 2024 adalah periode Merkuri retrograde. Coba Aquarius catat dan ingat hal-hal apa yang terjadi pada tanggal 26 November hingga 16 Desember 2024 yang berkaitan dengan pekerjaan, karir, profesi, bisnis, ataupun usaha yang sedang ditekuni. Apa yang terjadi pada saat itu? Maka hal itu akan terulang kembali nantinya di periode 10 November 2025 sampai 22 November 2025. Misalnya kalau 26 November 2024 hingga 16 Desember 2024 ada kontrak kerja yang ditandatangani, kesepakatan yang disepakati, atau bisnis ataupun usaha yang dimulai. Nah, nanti di tahun 2025, 10 November sampai 22 November akan ada perpanjangan kontrak misalnya, atau revisi kontrak, atau pembahasan dan analisis kembali, atau negosiasi kembali, atau ada hal-hal yang perlu diperbaiki, ditata ulang. Misalnya saja, entah itu perizinan, entah itu perjanjian kerjanya, entah itu kontrak kerjanya. Maka sebelum 10 November, Aquarius harus mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan karir, bisnis, pekerjaan, usaha, ataupun bisnisnya. Siapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu. Kalau nanti periodenya harus diperpanjang dokumennya, kan perlu dokumen lama tuh.
Mungkin ada juga sebagian Aquarius yang akan mengikuti ujian kompetensi atau ada kompetisi ya, yang ini akan berkaitan banget dengan profesi, pekerjaan, karir, bisnis ataupun usaha yang dijalani Aquarius. Mungkin sebagian Aquarius di awal tahun 2024 ada rencana untuk bekerja di luar kota atau ke luar negeri. Misalnya ada tawaran pekerjaan atau ada kesempatan peluang kerja yang datang melalui informasi atau Aquarius yang memajukan proposal lamaran kerja di luar kota ataupun di luar negeri. Atau jika ada kaitan dengan bisnis, maka ini ada kaitan dengan bisnis internasional. Dan karena Venus di 28 Januari masuk ke Pisces yaitu house kedua Aquarius, ada informasi mengenai uang yang akan didapatkan oleh Aquarius, misalnya penawaran honor ataupun penawaran gaji. Kalau teman-teman Aquarius memang sudah menjalani bisnis, maka di periode ini ada uang yang masuk ya melalui transferan, atau sebagian Aquarius yang lain, uang ini berasal dari bantuan seseorang kepada Aquarius ataupun pemberian seseorang kepada Aquarius. Nah, ini kan periodenya masih awal ya. Di bulan Januari dan Maret juga Saturnus belum transit. Saturnus transitnya itu di akhir Maret tanggal 29. Maka di situasi ini kalau Aquarius mendapatkan atau menjalankan bisnis baru, kerjasama baru atau pekerjaan baru, profesi yang baru, ini adalah tangga awal, tahap awal yang disebut dengan magang. Jadi untuk beberapa bulan ke depan atau bahkan 6 bulan ke depan, Aquarius harus pintar-pintar mengelola keuangan. Ini fasenya memang lebih banyak energi yang terkuras daripada uang yang masuk. Tapi ini adalah fase magang. Teman-teman tentu memahami fase magang ini seperti apa. Bisa disebut masa pengujian ya. Kalau Aquarius kuat, bertahan ya Aquarius akan bisa terus mendapatkan atau menjalankan profesi, kerjasama, karir, ataupun bisnis usaha yang didapatkan di awal tahun 2025. Dan tentunya aspek pekerjaan, usaha, ataupun bisnis yang dijalankan Aquarius ini akan merubah atau mengangkat Aquarius pelan-pelan ya, bertahap dari penderitaan finansial ataupun keuangan. Mulai berkurang penderitaan dan mulai terasa lebih mudah lah, mulai terasa lebih ringan karena finansial sudah mulai pelan-pelan stabil. Ingat Aquarius ini tidak akan langsung seperti membalikkan telapak tangan ya, tapi setidaknya perlu disyukuri karena adanya jalan untuk Aquarius memperbaiki finansialnya di 2025. Tetap semangat, tetap optimis, dan tetap fokus. Fokusnya bukan pada uangnya, tapi bertahan di area pekerjaan Aquarius. Dan di bulan Maret 2025 juga, posisi Venus yang berada di area house kedua Aquarius retrograde Venusnya. Bersamaan juga Merkuri yang retrograde di house kedua Aquarius. Jadi gambarannya ada kesepakatan yang tertunda atau kesepakatan yang perlu direvisi kembali, atau bisa jadi ini honor yang tertunda atau uang yang didapatkan mungkin dirasakan tidak maksimal. Tapi ingat, ini adalah pengujian Aquarius dari kesempatan yang diberikan semesta. Kalau Aquarius menerima dan bersyukur, kemudian semangat, ya semesta akan lebih menambah lagi anugerah ataupun berkah untuk Aquarius. Merkuri retrograde yang kedua terjadi tanggal 18 Juli hingga 11 Agustus 2025 dan terjadi di house ke-6 Aquarius. Pada fase ini, sepertinya Aquarius cenderung bersembunyi dan menyimpan kata-katanya. Apa yang harus dikatakan tidak dikatakan, apa yang harus dilakukan tidak dilakukan. Merkuri di house ke-6 beroposit dengan house ke-12. Ini ada kaitannya dengan kewajiban, hutang, balas budi, ataupun kerugian yang difikirkan. Nah, ini sebenarnya bukan kerugian ya Aquarius, tetapi sesuatu yang semestinya dibayar, dituntaskan. Namun karena Merkuri berada di house ke-6 ini, kecenderungan Aquarius
tidak ingin menuntaskan, tidak ingin membalas budi, atau lupa ya. Merkuri retrograde ini juga bisa membuat sisi analisis ataupun ingatan Aquarius itu tidak fokus. Melalui bacaan ini, mudah-mudahan teman-teman Aquarius bisa mengingat apa yang mesti dilakukan. Bayar hutang jika ada hutang, karena sudah ada pemasukan dari Januari dan Februari. House ke-12 berkaitan dengan karma. Jangan menambah karma. Karma itu adalah hutang ataupun dosa. Seberapa adanya lebih baik ditunaikan karena semesta membaca energi, niat, dan action Aquarius untuk menunaikan. Oke, Aquarius. Kemudian Jupiter di tahun 2025 ini sangat tidak biasa. Biasanya Jupiter menetap dalam satu tanda zodiak lamanya 1,5 tahun. Tapi di tahun 2025 ini Jupiter akan transit 2 kali. Sejak tahun 2024, Jupiter berada di Taurus, yaitu di house keempat Aquarius. Hingga tanggal 16 Mei 2025, Jupiter akan transit dari Taurus ke Gemini, yaitu dari house keempat ke house kelima Aquarius. Kemudian di tanggal 18 Oktober, Jupiter akan transit dari Gemini ke Cancer, yaitu dari house kelima ke house keenam Aquarius. Kemudian tanggal 11 November 2025 hingga tahun 2026, Jupiter akan retrograde, mundur dari Cancer ke Gemini, yaitu dari house ke-6 ke house kelima Aquarius. Jadi sepanjang tahun 2025, energi Jupiter ini akan sangat mempengaruhi house keempat, house ketiga, dan house keenam Aquarius. Ini adalah area rumah, tempat tinggal, dan kenyamanan. Kemudian area yang terkait dengan anak jika memang sudah punya anak, atau relationship, partnership, hubungan asmara, networking, pertemanan, persahabatan, pendidikan, atau juga berkaitan di komunitas ataupun organisasi. Sejak 13 Desember 2024 hingga 18 Maret 2025, Uranus akan keluar dari house keempat Aquarius, sehingga Jupiter akan sendirian di house keempat. Ini akan membawa periode baik untuk Aquarius ya. Seperti yang tadi juga yang saya sudah baca, pengaruh dari Venus yang berada di house kedua Aquarius. Ini juga didukung dari posisi Jupiter yang sendirian di house keempat Aquarius. Adanya peluang kerja misalnya, atau adanya kenyamanan atau keamanan yang dirasakan Aquarius di tempat tinggal, ya seperti perusuh keluar dari rumah ya, atau menjauh dari tempat tinggal dan kenyamanan Aquarius, sehingga Aquarius bisa merasa nyaman banget di rumah ataupun tempat tinggalnya, dan merasa aman banget berada di tempat tinggalnya di 13 Desember hingga 18 Maret 2025. Namun periode ini membawa Aquarius untuk mengingat kembali, karena di posisi kenyamanan ini Aquarius nggak boleh lengah juga ya. Ada hal-hal yang harus diselesaikan Aquarius. Misalnya memperbaiki komunikasi dengan saudara kakak beradik, atau membantu salah satu anggota keluarga yang selama ini mungkin menanggulangi kewajiban Aquarius, atau memang ada balas budi yang harus diselesaikan oleh Aquarius. Balas budi itu termasuk hutang karma ya Aquarius. Ini periodenya untuk menyelesaikan. Di periode ini akan dirasakan Aquarius hubungan yang tadinya renggang bisa baik kembali, bisa nyaman dan aman kembali. Entah itu dengan salah satu siapa anggota keluarga di dalam kehidupan Aquarius yang selama ini bersih tegang bisa berdamai kembali, atau memang orang itu dan Aquarius berjauhan. Jadi mana baiknya nih? Apakah ketenangan itu didapatkan ketika dua-dua bisa saling menyingkirkan ego dan kemudian berdamai, atau memang jauh-jauhan? Nah, kalaupun situasinya berjauhan, pada periode tanggal 19 Maret 2025 hingga 16 Mei 2025, Aquarius akan dipertemukan kembali dengan seseorang itu. Seseorang itu adalah salah satu anggota keluarga. Kalaupun tidak dipertemukan, maka ada hal-hal yang membuat Aquarius terkoneksi dengan seseorang itu. Sehingga Aquarius ngerasa keamanan hidupnya, kenyamanan hidupnya terganggu kembali.
ya, terusik kembali. Namun sebenarnya ini adalah periode kesempatan lagi yang diberikan oleh universe untuk memperbaiki Aquarius. Karena Aquarius masih punya energi nih untuk konsentrasi di perbaikan koneksi ini. Atau orang itu juga masih memiliki waktu, kesempatan, ataupun energi untuk konsentrasi memperbaiki hubungan dengan Aquarius. Setelah 16 Mei 2025, kalau hubungan ini tidak bisa diperbaiki, maka akan terjadi perubahan besar di dalam kehidupan masing-masing antara Aquarius dengan seseorang ini. Uranus akan menetap di Taurus hingga dalam jangka waktu panjang Aquarius. Sehingga mungkin Aquarius tidak akan lagi punya energi ataupun konsentrasi untuk memperbaiki koneksi, begitu juga dengan orang yang terkait dengan Aquarius. Ya, kedepannya bisa saja hidup masing-masing dengan fokus perjalanan kehidupan masing-masing. Sepertinya memang semesta membuat Aquarius untuk bisa rukun dengan seseorang ini, karena kalau rukun dan bekerja sama, saling sadar diri aja deh ya, sadar kewajiban masing-masing, sadar tanggung jawab masing-masing. Tidak juga Aquarius membebankan tanggung jawabnya kepada orang itu, begitu juga sebaliknya gitu. Bersama-sama satu visi untuk ke masa depan. Ini bisa menjadi partnership ataupun relationship yang punya visi cemerlang di masa depan, yang bisa bersama dalam mencari rezeki atau saling memberikan rezeki, saling berbagi, saling membantu. Dan situasi ini pun mungkin ada juga sebagian Aquarius yang problematiknya di area pekerjaan, misalnya kecocokan dengan rekan ataupun partner kerja. Butuh adaptasi untuk saling memahami tanggung jawab masing-masing, kewajiban masing-masing agar bisa bekerja sama. Pada periode Desember 2024 hingga bulan Juni 2025, Aquarius sepertinya mesti mengendalikan perasaannya. Mungkin ada rasa yang terlalu berlebihan, impulsif, empati yang berlebihan, kasihan yang berlebihan, sehingga membuat Aquarius terkadang sulit untuk mengendalikan emosionalnya dan bisa terjadi drama-drama dalam relationship, pertemanan, networking, ataupun sosial, atau bahkan jika sudah punya anak, hubungan dengan anak. Drama-drama ini bisa saja kesannya nanti manipulatif, penipuan, ya, ataupun tipu daya. Energi Mars yang berada di house ke-5 dan house ke-6 Aquarius hingga bulan Juni 2025 membuat Aquarius nantinya terkesan sulit mengendalikan rasa kasihan kepada seseorang atau bahkan mudah terpengaruh, mudah digiring pemikiran Aquarius untuk mempercayai apakah opini tertentu atau pendapat tertentu atau rayuan ataupun bujukan tertentu dari eksternal yang datang ke Aquarius. Mesti baik-baik menganalisis, pikirkan secara logika, kemudian juga kendalikan empati ataupun perasaan yang berlebihan ya, karena perasaan yang berlebihan, empati yang berlebihan bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang ingin mengambil keuntungan dari Aquarius. Jupiter yang masuk ke area house ke-5 Aquarius akan memberikan Aquarius peluang-peluang rezeki dari dunia sosial, networking, pertemanan, atau dari partnership dan relationship. Ada juga momen pernikahan di tahun 2025 untuk sebagian Aquarius. Momen pernikahan bisa terjadi 16 Mei 2025 hingga 18 Oktober 2025. Selain momen pernikahan, bagi Aquarius yang single belum ada calon pasangan, maka ini juga adalah periode Aquarius menemukan soulmate atau menemukan seseorang dan punya visi yang sama, menjalin relationship untuk hubungan serius dan berpandangan untuk hubungan serius di masa depan, menikah misalnya. Peluang-peluang pekerjaan, prospek, atau peluang uang ini bisa didapatkan melalui kontrak jangka panjang, maksimalnya 2 tahun, minimalnya 1,5 tahun, tapi tetap ada masa magang yang harus dilewati, yang harus dijalani dengan tabah. Ujiannya di awal tahun, setengah tahun 2025 ya.
Mungkin ada sebagian Aquarius di 18 Oktober hingga 11 November 2025 memiliki keinginan untuk adopsi hewan peliharaan yang baru atau menambah hewan peliharaan yang ingin dirawat atau diadopsi. Dan ini juga akan memberi berkah tertentu di dalam kehidupan Aquarius. Oh ya, untuk sebagian Aquarius di tanggal 16 Mei 2025 hingga 18 Oktober 2025, bagi yang sudah menikah juga ada kabar ataupun peluang untuk memiliki anak. Bisa saja ini anak yang diadopsi atau memang kabar kehamilan. Atau kalau sudah mengandung di masa sebelumnya, maka periode melahirkannya ini ya 16 Mei hingga 18 Oktober 2025 yang dinanti-nantikan dan hadirnya anggota keluarga baru di dalam kehidupan Aquarius karena Jupiter berada di house kelima ini prediksinya anak laki-laki. Kemudian di tanggal 19 Mei 2025 Rahu dan Ketu akan retrograde. Rahu yang tadinya di Pisces di house kedua Aquarius akan masuk ke house pertama Aquarius. Kemudian Ketu yang tadinya di Virgo di house ke-8 Aquarius masuk ke Leo di house ke-7 Aquarius. Rahu adalah pengejaran duniawi, hal-hal yang diinginkan, hal-hal yang dikejar yang selama hidup belum pernah didapatkan oleh Aquarius. Selama 1,5 tahun belakangan ini, Rahu berada di house kedua yang menggambarkan Aquarius sangat obsesi, ambisius untuk mendapatkan uang, untuk cari duit, untuk menambah nilai properti ataupun menambah asetnya. Banyak problematik dari area keuangan ya Aquarius. Namun setelah 19 Mei 2025 sampai 1,5 tahun ke depan 2026, ambisius terkait dengan uang, finansial, aset, properti, dan drama-drama di dalamnya mudah-mudahan selesai karena visi duniawi Aquarius sudah berubah. Energi Rahu ini adalah energi pendukung. Inti energinya adalah posisi Saturnus yang berada di house kedua Aquarius seperti yang tadi saya sampaikan. Kalau energi Saturnus di house kedua didukung dengan energi Rahu di house pertama akan membuat orang-orang Aquarius lebih mendominasi, lebih keras kepala ya, dan lebih mandiri di area keuangan. Sehingga masalah-masalah yang tadinya muncul di area keuangan pelan-pelan berkurang karena ada sisi kepemimpinan dan dominansi dari Aquarius di area finansial, keuangan, aset, dan kepemilikan. Dan Ketu juga berpindah ke house ke-7 Aquarius dalam pernikahan atau relationship. Energi Ketu di house ke-7 ini bisa membuat orang-orang Aquarius tidak lagi antusias atau obsesi dalam hubungan asmara. Dalam pernikahan kan ada asmara, dalam relationship kan ada asmara. Tetap menjalani relationship, tetap menjalani pernikahan, tetapi emosi drama dari asmara sudah mulai berkurang. Semisal tidak ada lagi kecemburuan, tidak ada lagi rasa cemas atau anxiety terhadap relationship, pernikahan atau terhadap pasangan. Lebih menjaga kalau pernikahan itu adalah ikatan spiritual sehingga Aquarius akan lebih mengabdikan diri dalam janji-janji pernikahan dan menjaga agar pernikahan itu tetap suci, aman, tentrem, tanpa ada kecemburuan, tanpa ada ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar. Namun satu sisi juga ini bisa membuat Aquarius tidak punya chemistry atau antusiasme terhadap pasangan. Mungkin kesannya pasangan Aquarius melihat Aquarius sebagai seseorang yang antusiasmenya berkurang, atau chemistry-nya berkurang, atau bahkan hasratnya berkurang. Untuk Aquarius single ini juga bisa mempengaruhi banget ketika Ketu berada di house ke-7. Ini bisa membuat orang-orang Aquarius single tidak percaya diri untuk disukai atau diminati oleh lawan jenis. Ada rasa minder, ketidakpercayaan diri. Rahu di house pertama membuat Aquarius tertarik dengan orang asing atau orang baru sehingga tidak akan lagi memandang ke masa lalu atau mengharapkan tipikal seperti masa lalu. Tetapi ada tipikal dan kriteria baru yang diinginkan oleh Aquarius untuk
pasangannya ke depan. Kalau nggak nemu atau nggak dapet sesuai dengan tipikal ataupun standar baru Aquarius, ya lebih baik sendirian. Ini yang bisa dirasakan oleh Aquarius single. Untuk pesan semesta, terlihat dari posisi Neptunus yang berada di house kedua. Pesan semesta kepada Aquarius, boleh mengejar duniawi, boleh ambisius terhadap uang, harta, ataupun investasi yang dibutuhkan untuk masa depan. Boleh mengejar apa yang belum pernah dirasakan dan belum pernah dinikmati di dunia ini. Tetapi jangan sampai mencintai hal-hal duniawi melebihi cinta terhadap diri sendiri. Tetap sayangi diri, tetap hargai dan hormati diri sendiri, karena diri kamu, fisik kamu adalah media dari cahaya ilahi. Boleh mencintai diri, tetapi tidak lebih dari mencintai Sang Maha Pencipta. Karena Sang Maha Pencipta adalah entitas tertinggi yang maha kaya, yang bisa memberikan apa saja untuk makhluknya di dunia ini. Apapun yang kamu kejar, apapun yang kamu ingin dapatkan, tidak akan bisa kamu dapatkan tanpa restu dari Sang Ilahi. Maka tetap dekatkan diri kepada Sang Ilahi, Sang Maha Pencipta, entitas yang paling tinggi. Percaya bahwa takdirnya lebih baik dari takdir yang kamu inginkan. Percaya kalau Sang Maha Pencipta akan memberikan kebutuhan kamu secara misterius, secara ajaib, tanpa kamu tahu dari mana jalannya, tapi tiba-tiba saja bisa datang kesempatan dan peluang kepada kamu, bisa datang rezeki kepada kamu untuk kebutuhan-kebutuhan kamu hidup di dunia ini. Tetap berdoa dan ikhtiar. Tetap panjatkan doa dan action. Oke, Aquarius, saya pikir cukup sampai di sini. Semoga bacaan ini bermanfaat. Jangan lupa di like, comment, share video ini. Siapa tahu ada teman-teman lain yang membutuhkan video bacaan Vedic ini. Dan agar channel ini juga bisa lebih berkembang. Untuk bacaan tarot, tahun 2025 sudah saya post di channel Kristal Tarot Indonesia. Silahkan teman-teman ke channel itu dan ditonton. Sebagai bahan tambahan untuk teman-teman persiapan tahun 2025. Semoga tahun 2025 teman-teman Aquarius mendapatkan kemudahan dari segala aspek kehidupan, bersinar, dilancarkan segala sesuatunya, sehat-sehat Aquarius dan keluarga, sukses, mencapai apa yang diinginkan, tetap semangat, optimis, dan berkarya. Terima kasih, sampai jumpa.